Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep untuk ide jualan sebagai isan snack box ya. Ini namanya bolu kukus coklat gradasi. Nah, seperti apa cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 2 butir telur yang suhu ruangan. Jika dari kulkas, biarkan terlebih dahulu ya hingga suhunya tidak dingin. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP. Untuk SP ini bisa diganti dengan Ovalet maupun TBM. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu mixer hingga putih kental dan berjejak. Jangan lupa tambahkan 80 gram gula pasir. Untuk memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit dulu. Nah, setelah menjadi putih pucat dan kental seperti ini, kemudian matikan mixer, masukkan 80 gram tepung terigu yang pro sedang, lalu setengah sendok makan bubuk maizena serta seperempat sendok teh baking powder. Lalu mixer lagi dengan menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Lalu juga akan aku tambahkan 30 gram santan kental. Kemudian mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata semuanya, kemudian matikan untuk mixernya, dan terakhir aku akan masukkan untuk minyak sayur sebanyak 50 ml ya. Kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula seperti ini hingga minyaknya tidak ada yang mengendap di bagian dasar pancinya. Selanjutnya akan aku bagi adonan menjadi 4 bagian yang sama berat. Kurang lebih 3 sampai 4 sendok sayur ya. Ini aku menggunakan sendok sayur yang ukurannya kecil. Nah, masing-masing akan aku berikan tambahan. Untuk yang pertama akan aku berikan tambahan 1 sendok makan bubuk coklat. Kemudian yang kedua akan aku berikan 3 tetes pewarna coklat. Lalu yang ketiga akan aku berikan 1 tetes pewarna coklat. Ini nanti supaya tergradasi aja ya warnanya saat sudah matang bolunya. Kemudian untuk yang satu itu, untuk yang adonan keempat akan aku biarkan dengan warna yang original. Selanjutnya siapkan loyang berukuran 20 cm yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking paper. Lalu tuang untuk yang paling pekat ya warnanya. Lalu ratakan. Selanjutnya hentak-hentakkan, lalu kukus. Masing-masing mengukusnya selama 5 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, setelah 5 menit kemudian angkat dan biarkan di suhu ruangan ya, dengan digulung. Nah, ini untuk yang lainnya akan aku kukus juga selama 5 menit ya per lapisannya atau per adonan. Ini selalu aku ganti dengan alas baking paper yang baru. Nah, setelah 5 menit angkat lagi, lakukan ke semua adonannya. Nah, supaya tidak retak nanti saat digulung, ini akan aku bentuk gulungan seperti ini ya, selagi masih panas. Ini sudah adonan yang ketiga aku kukus. Nah, untuk pancinya jangan lupa diberikan alas kain supaya tidak netes ya nanti uap panasnya ke adonannya. Jadi jangan terlalu lama ya untuk mengukusnya, masing-masing waktunya hanya 5 menit saja, karena kalau
terlalu lama nanti cenderung saat digulung seperti ini akan retak. Oke, ini sudah yang terakhir ya. Aku mengukus. Jika kalian tidak ada kertas baking paper, gunakan kertas biasa, kertas roti ya, tapi jangan lupa untuk diolesi menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel atau tidak lengket. Oke, ini semuanya sudah selesai. Kemudian akan aku gulung semua seperti ini. Lalu selanjutnya aku awali ya dengan warna coklat. Olesi di bagian permukaannya dengan menggunakan buttercream secara merata. Jadi untuk semua lapisan bolu itu olesi dengan permukaannya dengan menggunakan buttercream ya. Tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian gulung seperti ini. Lalu akan aku siapkan lagi untuk bolu yang berikutnya. Ini udah aku oles ya. Kemudian letakkan bolu coklat di tengahnya seperti ini. Gulung kembali. Seterusnya ya hingga keempat lapisannya selesai. Jadi untuk menggulungnya itu dari lapisan yang paling berwarna tua ya. Jadi supaya tergradasi, dan nanti untuk lapisan yang terakhir itu yang berwarna putih. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir ya. Gulung semuanya seperti ini. Dan tetap gunakan kertas baking paper sebagai alasnya seperti ini. Selanjutnya bisa disimpan di kulkas ya selama 20 menit supaya keset aja. Nah, ini sudah 20 menit aku simpan di kulkas. Kemudian dipotong-potong. Untuk ukuran pemotongannya itu sesuaikan aja dengan selera. Ini per satu gulung aku memotongnya menjadi 10 ya. Sebenarnya ini bisa menjadi 12, tapi di sini aku potong yang agak besar. Nah, bisa juga kalian jualnya dengan dipotong seperti ini. Untuk harga jualnya per potongnya bisa dihargai antara 2.500 sampai 3.000 rupiah. Nah, ini sudah dipotong-potong. Kalau disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas itu memotongnya gampang ya. Kemudian bisa juga dibungkus dengan menggunakan plastik yang ada perekatnya seperti ini. Untuk plastiknya ini aku menggunakan ukuran yang 7 x 18 cm. Kemudian supaya mempercantik juga bisa ditambahkan dengan stiker. Sekali lagi untuk satu resep ini menjadi 10 potong, kalian juga bisa menjadikan 12 potong ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian untuk ketebalan daripada bolu potongnya. Nah, ini ya sudah aku tempel semuanya dengan stiker. Jadi akan membuat tampilannya itu lebih menarik. Dan hasilnya seperti ini. Siap untuk dijual sebagai isian snack box. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat bolu gulung gradasi coklat ala aku sebagai isian snack box. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack makanan pembuka ya. Ini bahannya gampang banget. Kalau di Jogja namanya podeng rotar atau podeng roti tawar. Nah, simak terus ya videonya sampai selesai.
Siapkan 4 lembar roti tawar. Aku menggunakan roti tawar yang ada kulitnya seperti ini. Kemudian potong-potong kecil, potong-potong dadu. Kemudian kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Nah, jika kalian mau menggunakan roti tawar yang tanpa kulit juga boleh ya. Jadi ini sesuaikan aja dengan selera, karena di rumah aku adanya roti tawar yang ada kulitnya, jadi aku gunakan aja. Snack ini juga biasa disebut dengan nama puding roti tawar kukus, tapi kalau di Jogja itu yang menggunakan roti tawar seperti ini biasanya namanya podeng. Jadi pakai O sama E, jadi tulisannya ya, dan bacanya podeng bukan puding. Oke, selanjutnya siapkan bahan yang lain. Jadi ada 400 ml santan. Ini aku menggunakan santan instan yang aku campur dengan air ya, hingga mencapai 400 ml. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Ada 80 gram gula pasir. Mohon maaf ya kalau salah. Lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk tingkat kemanisannya, jika 80 gram gula pasir kurang, boleh ditambahkan. Nah, tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, 50 gram susu SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu setelah itu juga akan aku tambahkan dengan telur. Di sini aku menggunakan 2 butir telur. Kemudian tambahkan di sini 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna supaya nanti teksturnya itu sedikit kenyal ya, maka aku berikan tambahan agar-agar bubuk. Aduk hingga tercampur, lalu masukkan juga di sini margarin. Kebetulan aku adanya margarin cair ya. Aku tambahkan sebanyak 50 gram. Lalu juga daun pandan. Nah, di sini kalau margarinnya mau margarin yang tidak cair juga boleh, margarin biasa aja. Lalu juga akan aku tambahkan sebagai pengental nanti 2 sendok makan maizena dan 1/4 gelas air. Ini nanti memasukkannya terakhir saat adonan semuanya sudah mendidih. Oke, kemudian masak ya dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena tadi semuanya. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini dan hampir diangkat, kemudian akan aku masukkan perisa pandan. Lalu aduk hingga tercampur rata semua warnanya. Setelah itu angkat. Selanjutnya setelah diangkat, masukkan untuk potongan roti tawar ke dalamnya seperti ini. Lalu juga akan aku tambahkan di sini dengan tambahan kismis ya. Opsional aja karena kismisku itu hanya sedikit, jadi di sini hanya aku tambahkan kurang lebih 50 gram aja. Lalu aduk hingga tercampur rata seperti ini. Dan masukkan ke dalam loyang yang berukuran 7x21 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan tabur tepung tipis-tipis. Memasukkannya jangan terlalu penuh, hanya 3/4 bagian aja dari loyangnya supaya nanti tidak melutak ya saat dikukus.
kukus atau tidak meluber. Kalau bahasa Jawanya meluber itu meludak. Nah, kemudian kukus ya selama 20 menit. Apinya api kecil aja atau api sedang cenderung kecil. Tutup panci diberi alas serbet. Setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, angkat lalu dinginkan. Setelah dingin dikeluarkan dari loyangnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian akan aku potong-potong kurang lebih untuk ketebalannya 1 cm. Seperti ini tampilannya di bagian tengahnya. Jadi lebih bagus ya memang kalau menggunakan roti tawar yang ada kulitnya, supaya ada motif ya di bagian tengahnya seperti ini saat dipotong. Nah, untuk penjualannya bisa dijual secara potongan seperti ini. Dan nanti juga akan aku bungkus dengan menggunakan plastik OPP. Nah, ini aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 7x16 cm. Untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, setelah dibungkus semuanya dengan menggunakan plastik OPP, lalu juga sebagai pemanisnya akan aku tempeli dengan stiker. Nah, seperti ini hasilnya. Walaupun dari bahan yang sederhana, kalau pengemasannya cantik, jadi terlihat enak ya untuk dessert atau makanan pembuka yang aku buat kali ini. Oke, ini adalah podeng rotar ala aku. Selamat mencoba ya. Nah, untuk ketahanannya di suhu ruangan, podeng rotar atau podeng roti tawar ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja, tapi kalau disimpan di kulkas bisa bertahan sampai 5 harian ya. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan atau mungkin untuk snack keluarga. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep kue dari ubi ungu ya. Ini namanya pia ubi ungu teflon. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 400 gram ubi ungu hingga empuk, dan kalau sudah empuk seperti ini, selagi masih panas akan aku haluskan dengan ditambahkan dengan campuran 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 80 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis ya. Tambahkan juga 1 sendok makan margarin, setengah sendok teh garam, juga vanili secukupnya. Nah, di sini supaya rasanya itu beda ya, akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan whipped cream bubuk. Kalau tidak ada whipped cream bubuk, boleh diganti dengan 1 sendok makan susu bubuk biasa. Nah, lalu haluskan hingga semuanya halus dan tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, kemudian bentuk menjadi bulatan-bulatan ya. Maksud aku kalau masih panas, boleh ditunggu dingin terlebih dahulu untuk membentuk bulatannya. Nah, ini aku bentuk menjadi bulatan-bulatan dengan berat masing-masing 30 gram.
Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang ya. Lalu 50 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku blender. Tambahkan sedikit vanili, kemudian tambahkan juga 1 sendok teh ragi roti. Aduk hingga tercampur, kemudian tambahkan 100 ml air. Di sini aku menggunakan air matang. Nah, lalu di sini akan aku ulen aja dengan menggunakan tangan ya, supaya lebih cepat kalisnya. Nah, kemudian juga akan aku tambahkan dengan 40 gram margarin, lalu juga setengah sendok teh garam. Kemudian uleni hingga menjadi kalis. Kurang lebih untuk mengulennya 7-10 menitan. Kalau tidak mau capek, boleh ya mengulennya dengan menggunakan food processor. Ataupun bisa juga dengan menggunakan mixer spiral. Oke, dan ini sudah kalis ya. Lalu kalau sudah menjadi kalis akan aku tutup rapat dan diamkan selama kurang lebih 40 menitan hingga mengembang, atau sesuaikan ya dengan suhu di ruangan kalian. Setelah didiamkan selama 40 menit dan sudah mengembang seperti ini, lalu keluarkan dari loyangnya, kemudian potong-potong, bagi adonan menjadi kurang lebih 15 bagian ya, dengan berat masing-masing sama dengan isiannya, yaitu 30 gram. Nah, kalau sudah semuanya dibagi masing-masing dengan berat 30 gram seperti ini, kemudian akan aku berikan isian di bagian tengahnya ya. Jadi ambil adonan kulit, kemudian pipihkan. Untuk memipihkannya itu bisa menggunakan rolling pin atau bisa juga dengan menggunakan gelas seperti ini. Kemudian letakkan untuk isian ubinya di bagian tengahnya, lalu tutup rapat seperti ini. Nah, lakukan ya hingga semuanya selesai. Untuk bahan kulit maupun bahan isian itu sama beratnya ya, masing-masing 30 gram. Kalau mau dibuat lebih kecil juga boleh. Satu resep ini menjadi 15 kue pia ubi. Jadi kalau kalian mau membuat lebih kecil, tentunya nanti hasilnya akan lebih banyak. Nah, oke, seperti ini lakukan hingga semuanya selesai. Untuk ketahanan daripada pia ubi ini di suhu ruangan, kemarin aku coba bisa bertahan 4 hari ya. Jadi maksimal itu 4 hari, tapi alangkah lebih baiknya 3 hari aja supaya lebih fresh dan segar. Walaupun sebenarnya 4 hari itu belum berjamur, tapi lebih amannya hanya 3 hari aja kalau untuk ide jualan atau ide usaha. Oke, ini setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian akan aku biarkan terlebih dahulu dengan ditutup selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian akan aku panggang ya. Nah, di sini aku memanggangnya hanya menggunakan teflon aja. Terlebih dahulu untuk teflonnya olesi dengan margarin tipis-tipis aja. Kemudian panggang hingga matang, kurang lebih memanggangnya 7 menitan ya. 7-10 menit. Dengan ditutup rapat. Nah, nanti kalau di bagian sisi bawahnya sudah berwarna kecoklatan, baru dibalik. Ini bisa banget ya untuk ide usaha atau ide jualan bagi para pemula yang mungkin minim peralatan untuk membuat usaha. Jadi kalian bisa praktekkan resep aku, jadi menggunakan alat yang sederhana aja dengan menggunakan teflon, lalu adonannya juga gampang banget, bahannya hanya diulen aja dengan menggunakan tangan. Nah, jadi untuk yang ingin membuat ide usaha dengan minim peralatan bisa banget
mencoba ini. Nah, ini sudah berwarna cantik ya di permukaannya. Lalu angkat. Kemudian lakukan untuk memanggang hingga semuanya habis. Jadi untuk mengoles margarinnya hanya di awal aja ya. Selanjutnya tidak perlu dioles untuk wajannya. Untuk ketahanan daripada kue ini di suhu ruangan bisa bertahan 3-4 hari. Jadi ini bisa banget ya untuk ide usaha karena bisa bertahan agak lebih lama. Tapi jangan lebih dari 4 hari ya, takutnya nanti akan berjamur karena kan kita tidak menggunakan bahan pengawet apa-apa, hanya murni menggunakan bahan yang simpel dan sederhana. Oke, setelah semuanya selesai dipanggang, kemudian akan aku biarkan terlebih dahulu hingga dingin, baru setelah itu nanti akan kita kemas. Untuk cara pengemasannya itu bisa dikemas bijian dengan menggunakan mika atau bisa juga dikemas dengan menggunakan dos dan diberi beberapa kue pianya ya. Tapi untuk mengemasnya pastikan untuk kue pia ubinya ini sudah benar-benar dingin terlebih dahulu supaya tidak cepat basi. Nah, supaya lebih cantik bisa juga diberikan stiker seperti ini. Untuk harga jualnya sendiri kalian bisa menjualnya dari modal awal yang kalian keluarkan ya. Nanti dihitung sendiri aja berapa harga jual per bijinya karena ini bentuknya besar ya. Jadi kurang lebih harganya 2.500-an. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini ya, ide jualan cara membuat kue pia ubi ala aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep bolu kukus ekonomis. Ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box maupun untuk snack keluarga. Bahan dan caranya juga gampang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 1 butir telur yang suhu ruangan, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh SP, ini bisa juga diganti dengan Ovalet maupun TPM ya. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk, juga 90 gram gula pasir. Nah, semuanya akan aku mixer hingga menjadi putih, kental dan berjejak. Untuk memasukkan gula pasirnya bertahap ya. Nah, setelah menjadi putih, kental dan berjejak seperti ini, tambahkan 130 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Untuk memasukkan tepung terigunya juga bertahap. Kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Masukkan juga untuk 65 gram santan instan. Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Lalu masukkan juga untuk baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Mixer lagi hingga tercampur rata.
Nah, kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, terakhir aku akan masukkan untuk minyak sayur. Nah, untuk minyak sayurnya ini aku tambahkan 1 sendok makan aja, kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, setelah diaduk tercampur rata, akan aku bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama berat. Lalu tambahkan 1 bungkus cappuccino atau rasa mocha ya. Aduk hingga tercampur rata, dan untuk yang satunya akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Dan untuk adonan yang satu akan aku biarkan ya dengan rasa original. Oke, selanjutnya masing-masing masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu siapkan cetakannya yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian semprotkan untuk masing-masing adonan ke dalam cetakan secara bergantian. Untuk takarannya 3/4 bagian aja ya dari cetakan, karena nanti bolunya ini akan mengembang, jadi jangan terlalu penuh. Lakukan hingga semuanya habis ya, disemprotkan ke dalam cetakan. Untuk jenis cetakannya silakan gunakan aja yang ada dan sesuaikan juga dengan selera mau menggunakan cetakan seperti apa. Dengan menggunakan cetakan ini pas banget untuk membuat bolu dengan harga 2.000-an. Kalau mau menggunakan cetakan yang lebih kecil juga bisa, nanti harga jualnya bisa di 1.000-an. Nah, ini akan aku semprotkan semuanya ya ke dalam cetakan hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian akan aku kukus. Untuk mengukusnya lamanya 20 menit. Penggunaan apinya gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil. Lalu tutup pancinya diberikan ala serbet. Jangan dibuka tutup supaya bolunya itu bisa mengembang sempurna. Setelah 20 menit, kemudian akan aku angkat. Setelah itu dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Ini bagus banget ya, pas banget. Jadi jangan terlalu penuh, 3/4 bagian aja mengisi adonannya ke dalam cetakan supaya ukurannya sama seperti ini. Oke, ini sudah aku angkat semuanya. Kemudian akan aku biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dikeluarkan dari cetakan seperti ini, gampang banget ya mengeluarkannya. Dan hasil bolunya juga cantik, walau hanya dari 1 butir telur. Dan bahannya juga mudah didapat. Untuk satu resep ini menjadi 12 cup ya, dengan ukuran cup yang medium. Nah, jika kalian menggunakan cup yang ukuran kecil tentunya akan menjadi lebih banyak. Harga jualnya sendiri aku sarankan di sini karena menggunakan cup yang medium jadi Rp2.000 kurang lebih ya, atau bisa juga dihitung dari modal awal yang kalian keluarkan, baru nanti ditentukan harga jualnya. Itu hanya perkiraan aja dari saya. Nah, ini hasilnya setelah semuanya dikeluarkan dari cetakan. Kemudian aku akan mencoba membelah satu ya, supaya kalian bisa tahu seperti apa kelembutannya.
Jadi ini benar-benar lembut banget di bagian tengahnya. Seperti ini. Rasanya juga enak, perpaduan coklat dan mocha. Kombinasi yang pas ya. Nah, itu tadi ya ide jualan dari aku, dan untuk ketahanan daripada bolu ini bisa bertahan 2 hari ya di suhu ruangan, karena kita menggunakan santan. Kalau mau lebih lama 3 harian, santan bisa diganti dengan susu. Oke, demikian tadi untuk resepku kali ini, ide jualan ekonomis 2000-an ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.